Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Jana. Saya dari kelas 6 APBSI reguler dari kampus STKIP Yasika Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan tentang gurindam. Masih ingatkah teman-teman dengan karya sastra puisi dalam bahasa Indonesia? Tentu sudah sering mendengar tentang puisi. Ternyata puisi dibagi menjadi dua loh, puisi lama dan puisi baru. Puisi lama diantaranya syair, gurindam, dan puisi. Tapi di sini kita akan membahas tentang gurindam saja, mulai dari pengertian gurindam, ciri-ciri, jenis, fungsi, dan contoh lengkapnya. Kemudian pengertian gurindam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gurindam secara umum merupakan susunan sajak yang terdiri dua baris dan mengandung petunjuk hidup. Karya gurindam adalah sebuah nasihat kepada sesama manusia agar menjalankan kebaikan. Menurut Raja Ali Haji, pada tahun 1989, salah satu bentuk puisi Melayu yang terdiri dari dua baris yang berpasangan, bersajak atau berima dan memberikan ide yang lengkap atau sempurna dalam pasangannya. Dengan keadaan yang demikian, baris pertamanya dapat dianggap sebagai syarat atau protasis dan baris kedua sebagai jawaban atau apodosis. Kemudian terdapat ciri-ciri gurindam. Sebagai salah satu bentuk karya sastra, gurindam tentunya memiliki ciri khasnya. Ciri khas yang tidak terdapat pada karya sastra lainnya. Adapun beberapa ciri khas gurindam karya sastra Melayu klasik yang pertama itu terdiri dari dua baris. Ciri khusus karya sastra gurindam adalah struktur naskahnya. Naskah pada gurindam terdiri dari dua baris saja, tidak lebih dari dua baris. Kekhususan inilah yang membedakan gurindam dengan puisi baru yang lebih dari dua baris. Kemudian yang kedua, strukturnya pernyataan. Dilanjut konsekuensi. Ciri khas yang lebih terlihat dan lebih dalam lagi adalah pada struktur teks gurindam. Pada struktur gurindam dibangun dari dua konsep. Konsep yang pertama itu gurindam mengandung pernyataan entah sebuah peristiwa, kasus, dan sebagainya. Contohnya pada satu baris pertama gurindam ini, ilmu jangan hanya dihafalkan. Nah, pada konsep baris pertama gurindam tersebut memiliki konsep pernyataan atas sebuah kasus. Kemudian kasus di mana banyak orang yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Sang pembuat ingin merekam orang-orang yang hanya memiliki ilmu saja tanpa adanya pengalaman, lalu dilanjutkan dengan konsekuensi di baris kedua. Namun juga harus diamalkan. Kemudian yang ketiga itu bunyi akhir kalimat senada. Karya sastra gurindam seperti yang sudah dijelaskan di atas memiliki ciri selanjutnya yang khas. Bunyi konsonan teks gurindam sama. Artinya ketika bunyi konsonan A pada baris pertama, maka demikian juga pada baris kedua. Kemudian rima yang ada pada gurindam ini selalu berakhiran AA, BB, CC, DD, EE, dan sebagainya. Jika tidak begitu, berarti bukan termasuk dalam kategori karya sastra Melayu gurindam. Kemudian yang keempat, petuah bijak. Salah satu ciri khusus yang paling mendalam dari gurindam adalah mengandung ajaran hidup, nasihat bijak kepada sesama manusia agar melakukan kebaikan selama hidup di dunia. Nah, berbeda dengan karya sastra puisi baru yang bisa ditemukan umum, karya sastra gurindam hanya dapat ditemui berupa nasihat kehidupan yang sebagian besar dipengaruhi. Kemudian yang kelima, setiap baris dibatasi. Uniknya karya sastra puisi lama yang satu ini adalah setiap baris hanya terdiri 2 hingga 6 kata saja. Inilah singkatnya kata menjadikan alasan bahwa gurindam dikategorikan karya sastra yang mengandung ajaran hidup yang luhur. Walau begitu ada
juga gurindam yang bertemakan umum. Dan terdapat jenis-jenis gurindam. Karya sastra puisi lama gurindam memiliki dua jenis yang perlu kalian ketahui, gurindam berkait dan juga gurindam berangkai. Agar tidak bingung membedakannya, yuk langsung saja kupas satu persatu. Yang pertama adalah gurindam berkait. Gurindam jenis pertama ini memiliki teks berkait antara baris 1 dan baris 2. Begitupun dengan baru selanjutnya terus berkaitan. Jadi terus seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada gurindam berangkai. Berbeda dengan gurindam berkait, gurindam ini memiliki kata yang sama pada setiap dua baris. Jadi selain bunyi konsonan sama, kata awal juga memiliki kesamaan. Fungsi karya sastra gurindam. Karya sastra gurindam dibuat secara khusus dan mendalam tersebut pasti ada fungsinya, mengarah kepada kebaikan dan menghindari dari keburukan. Seseorang yang membacai karya sastra gurindam, maka ia akan mendapatkan fungsi secara intelektual dari teks-teks berbaris tidak lebih dari 6 kata itu. Kemudian yang pertama itu ada mendidik jiwa. Keaslian sebuah karya sastra dibarengi penghayatan hidup secara otomatis akan mendidik jiwa baik si pembuatnya maupun si pembacanya. Gurindam yang sebagian besar berupa petuah agama dapat berfungsi untuk mendidik sisi kejiwaan manusia. Kemudian yang kedua, menghibur manusia sebagai karya rekaan manusia. Selain berfungsi untuk mendidik jiwa manusia lebih baik lagi, gurindam bisa berfungsi untuk menghibur juga loh. Tema-tema gurindam yang berlatar kasmaran biasanya sangat menghibur pembaca, sebab dari sana dilihatkan bagaimana lebay dan konyolnya orang-orang yang sedang jatuh cinta. Kemudian yang ketiga itu merekam kondisi sosial masyarakat. Kreativitas menulis gurindam yang dapat merekam kondisi sosial masyarakat menjadikan karya sastra puisi lama ini berfungsi untuk mengamati kondisi sosial budaya masyarakat. Gurindam mampu merekam segala kejadian dalam beberapa kalimat pendek. Kemudian yang keempat adalah menyampaikan dakwah agama. Karya sastra gurindam akhirnya memudahkan para dai menyebarkan ajaran-ajaran agama. Agama manapun yang tujuannya agar manusia melakukan kebaikan dan senantiasa menghindari keburukan. Bahkan banyak karya sastra gurindam yang mengandung nilai-nilai ajaran luhur agama Islam dan budaya bangsa, sebab gurindam sediun dari budaya Melayu yang memiliki kedekatan dengan agama. Kayak ada contoh-contoh gurindam ya. Selanjutnya kita akan bahas contoh gurindam yang pernah dibuat oleh para sastrawan. Salah satunya adalah karya puisi lama gurindam yang terkenal adalah milik Bapak Raja Ali Haji, karya sastra puisi lama milik Bapak Ali Haji. Bisikan pasal 1 yang akan ditayangkan. Ini gurindam pasal pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka iaitulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada ia menyala. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari.
siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhir, tahulah ia dunia mudor. Cukup sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan tentang Gurinda. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.